tentang perkara bid'ah. Ingat betul ini biar kita bisa membedakan seperti apa model bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, belum pernah ada di zaman Nabi, tetapi bertentangan dengan syariat Nabi. Itu namanya bid'ah dolalah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah atau mahmudah dan mazmumah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik, bid'ah yang syariat tidak mempermasalahkan itu. Bid'ah yang tidak baik, syariat mempermasalahkan itu. Ingat rumus ini. Contohnya apa? Dalam syariat, berapa rakaat sholat maghrib? Tiba-tiba ada orang biar dapat pahala banyak, sholat maghrib 9 rakaat. Menentang syariat nggak ini? Nah, orang yang sholat maghrib 9 rakaat baru dia dikatakan melakukan bid'ah dolalah. Dalam syariat puasa Ramadan bulan apa? Bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang puasa bulan Rajab dengan niat puasa Ramadan. Ini namanya bid'ah dolalah. Dalam syariat kalau pergi haji ke Mekah Madinah apa ke Gunung Kidul? Coba, haji Mekah Madinah apa Kidul? Mekah. Tiba-tiba ada orang berangkat ke Kidul, tawaf di sana niat labbaik Allahumma hajjan. Niat haji. Maka perkara itu termasuk bagian bid'ah dolalah. Dia sesuatu yang baru yang harus menentang syariat, maka dikatakan sebagai bid'ah. Oke. Kita sholat sunnah fajar berarti dilakukan pada waktu fajar. Tiba-tiba ada orang biar dapat pahala dunia dan seisinya niat sholat sunnah fajar habis sholat asar. Termasuk bid'ah atau tidak? Bid'ah. Kira-kira jelas? Paham betul? Nah, pokoknya sesuatu yang baru bertentangan dengan syariat yang sudah jelas, namanya bid'ah. Apa syariat yang sudah jelas? Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Apalagi? Udah ya. Berarti sholat, puasa, zakat, haji. Ini syariat sudah menuntun ini. Kalau ada yang berbeda dari cara kita melakukan sesuatu dari yang 4 ini, sudah pasti bid'ah dolalah. Lalu yang kedua, ada orang meninggal dunia, kemudian anaknya ingin mendoakan ibunya. Kemudian anak itu ngambil Quran, baca Al-Baqarah sampai selesai di atas makam. Apakah ini termasuk bid'ah dolalah atau tidak? Coba dijawab dengan rumus bid'ah yang tadi. Kenapa tidak? Karena tidak ada syariat yang ditentang. Jelas? Kita ini banyak ribut karena rumusnya ngejelimet tentang bid'ah. Kalau rumusnya mudah difahami, maka tidak ada orang yang ribut. Bahkan Imam Nawawi bilang, yustahabbu ayyam kutha indal qabri ba'da dafni sa'ah yad'u lahu wa yastaghfir lah. Kalau ada orang meninggal
kemudian anaknya memakamkan ibunya, bapaknya yang meninggal. Imam Nawawi bilang yustahabbu ayyam kutha indal qabri ba'da dafni sa'atu anak. Setelah bapak ibunya dimakamin, jangan langsung pulang. Duduk dulu di makam selama 1 jam. Bukan saya ngomong, di Imam Nawawi yang bilang. Duduk selama 1 jam, ngapain? Yad'u lahu wa yastaghfir lahu. Doain si mayit, kemudian mintain ampun buat si mayit. Kalau bisa baca Quran boleh, kata Imam Nawawi. Wa in khutimat kana afdol. Apalagi tu anak bisa menghatamkan Al-Quran di makam bapak atau ibunya. Pertanyaan saya, ketika tuh anak baca Quran di situ, ada nggak bentuk syariat yang ditentang? Oh, ada yang bilang, Ustaz, itu kan sama aja kayak nyembah kubur. Nyembah di mananya? Anak itu sedang mendoakan. Nyembah itu mempasrahkan diri dalam ketaatan, namanya nyembah. Sedangkan tuh anak mendoakan. Beda gak nyembah sama doa? Beda. Maka perkara ini tidak termasuk bagian dari bid'ah dhalalah. Ada satu masjid, melihat warga kampung situ sudah tidak banyak di antara mereka yang mengerti kisah Nabi. Umpama Pak Ibnu sebagai tangan kanannya Allah di Masjid Al-Muharram, memandang warga kampung ini sudah banyak yang lupa tentang sejarah Nabi. Tiba-tiba Pak Ibnu ngajak rapat pengurus untuk mengadakan tabligh akbar dengan catatan panggil ustadz penceramah bercerita tentang kisah Nabi. Dibikinlah satu acara besar. Ustadznya datang bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, dari dakwahnya, dari perjuangannya, dari perangnya, diceritakan di sana. Ketika ustadz itu dipanggil mengkisahkan itu, sedangkan zaman Nabi belum pernah ada. Pemanggilan ustadz itu termasuk bid'ah dhalalah atau tidak? Tidak, Pak. Di Indonesia istilahnya pemanggilan untuk ustadz menceritakan kisah Nabi, namanya apa di Indonesia? Maulidan. Ada nggak syariat yang ditentang ketika maulidan diadakan? Tidak ada. Maka tidak termasuk bagian bid'ah dhalalah. Ada seorang anak, ibunya meninggal. Dia teringat dengan salah satu hadis. Apa hadisnya? Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kemudian dia teringat dengan hadis Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inna ummi matat atasaddaqa bihi anha. Qala na'am. Ada dua hadis. Ini anak yang ibunya meninggal. Dengar hadis ini, jika meninggal seseorang maka terputuslah amalnya kecuali 3 apa? Sedekah jariyah, kedua ilmu bermanfaat, ketiga awaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang doain ibunya atau bapaknya. Oke. Di hadis kedua, Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal. Ini sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Kemudian kata Rasulullah, kalau saya bersedekah, pahalanya dikirim ke ibu saya atau atas nama ibu saya, sampai nggak? Boleh nggak ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Nah.
Iya, sampai dan boleh. Kepikiranlah anak itu untuk mendoakan. Bahkan yang ketiga ada perintah Nabi, siapapun yang khutbah Jumat, maka di antara rukunnya adalah doakan muslimin dan muslimat. Coba lihat kalimat doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup atau yang sudah meninggal. Nah, 3. Tahu 3 kondisi ini tuh anak mikir pengen doain ibunya. Kebetulan rezekinya ada, dipanggillah orang buat dapat sedekah dari anaknya. Dipanggil orang, diundang orang, nih anak mau sedekah ke tuh orang. Supaya sedekahnya paten, dikumpulkan 3 momen hadis ini apa? Datang dikasih sedekah sekaligus mendoakan. Kalau di Indonesia ada orang diundang datang, kemudian dikasih sedekah dari sahibul musibah, kemudian orang itu mendoakan sahibul musibah dan anaknya juga ikut mendoakan, di Indonesia namanya apa? Tahlilan. Di Arab namanya sodakohan. Karena ada hadis Sayyidina Umar, beliau bilang as-sodaqatu ba'da dafni thawabuha ila salasati ayamin. Ada orang meninggal, ini anaknya sedekah atas nama orang yang meninggal. Di hari pertama pahalanya sampai 3 hari. Di hari ketiga pahalanya sampai 7 hari. Hari ke-7 pahalanya sampai 25. Hari 25 pahalanya sampai 40. 40 harian sampai 100. 100 harian sampai setahun. Setahun sampai 1000 tahun ke depan. Makanya kita kenal istilah dengan 1 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1 tahun, haul, 1 tahun. Kalau proses ini dilakukan oleh seseorang, ada nggak syariat yang dia tentang? Nah, tidak.